Kelapa merupakan salah satu tanaman yang hampir setiap bagiannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Buahnya kerap kali dijadikan berbagai macam olahan minuman maupun masakan oleh masyarakat. Sedangkan airnya bisa langsung diminum ataupun dijadikan sari kelapa yang sering disebut nata de coco. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat olahan kudapan tradisional Jawa Barat dengan menggunakan sari kelapa. Kudapan yang akan aku buat adalah awuk-awuk atau juga biasa disebut awuk loyang. Air kelapa muda atau air kelapa tua, keduanya dapat dijadikan sari kelapa. Air kelapa memiliki segudang manfaat bagi tubuh, yaitu untuk mencegah penuaan dini dan juga mengobati mual pada masa kehamilan. Udah, ini bawa udah. Oh, kalian. Di desa Cijulang, setiap harinya buah kelapa dipanen dan dibelah. Airnya dijual kepada pembuat sari kelapa. Dagingnya dijual untuk pembuatan santan dan juga kopra atau minyak kelapa. Sedangkan batoknya dijual untuk dijadikan arang. Aku mengantarkan air kelapa ini kepada produsen sari kelapa ke Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang. Langkah pertama pembuatan sari kelapa adalah dengan merebusnya terlebih dahulu selama 2 jam. Kayu dipilih agar api yang dihasilkan lebih besar, sehingga air kelapa menjadi cepat matang. Sari kelapa merupakan air kelapa yang difermentasi dengan menggunakan obat fermentasi yang aman untuk dikonsumsi. Perlu waktu hingga 1 minggu hingga sari kelapa dapat dikonsumsi. Sari kelapa yang sudah matang ini kemudian dicetak di wadah-wadah ini dan ditutup dengan lembaran koran. Lembaran koran ini berfungsi untuk menghalangi udara sehingga mempercepat proses fermentasi air kelapa. Selanjutnya, air kelapa dibiarkan berfermentasi selama 5 hingga 6 hari. Nah, ini dia hasil sari kelapa yang berhasil difermentasi. Teksturnya sudah mengeras dan sudah berbentuk seperti lembaran. Sari kelapa yang seperti ini sudah dapat diolah menjadi makanan. Aku membawa sari kelapa pada Teh Ina untuk diolah menjadi campuran bahan pembuat awuk-awuk. Teh, ini nata de coco-nya, Teh. Cuci dulu sekalian potong-potong ya. Oh, ya, Teh. Selanjutnya, agar lebih mudah diolah, sari kelapa diiris tipis-tipis. Ternyata, sari kelapa ini mengandung banyak vitamin, antara lain B1, B2, dan juga vitamin C. Vitamin B1 baik untuk pembentukan sel-sel baru yang baik, dan vitamin B2 dapat mencegah penuaan dini sekaligus menangkal radikal bebas. Sementara itu, Ibu Titi menyiapkan bahan dasar untuk pembuatan awuk-awuk, yaitu kelapa parut. Kue awuk adalah kue yang terdiri dari kelapa parut yang ditambahkan dengan adonan tepung ketan dan juga gula pasir. Perbandingan antara tepung ketan dan kelapa parut adalah 1:1. Kudapan ini adalah kudapan khas Jawa Barat yang memiliki kekhasan dengan 2 lapisan warna. Itulah sebabnya Teh Ina membagi adonan menjadi 3 bagian untuk memberikan pewarna yang berbeda di tiap-tiap loyang. Umumnya, kue awuk-awuk
terbagi atas dua lapisan yang warnanya identik dengan bendera Indonesia, yaitu merah putih. Kali ini, Ibu Titi mengkreasikan agar warna kudapan lebih beragam. Tentunya, hal ini akan mempercantik tampilan kue. Teh Ina sudah menyiapkan cetakan untuk kue awuk-awuk. Sebelumnya, cetakan harus dilapisi dengan daun pisang terlebih dahulu agar adonan tidak lengket pada cetakan nantinya. Teh, ini nata de coconya udah dipotong-potong, Teh. Yaudah langsung campurin aja Dul. Oh, ya, Teh. Sari kelapa kemudian dicampurkan dengan adonan. Aku sudah bisa membayangkan kekenyalan dari kue awuk-awuk ini nantinya. Adonan tidak boleh terlalu lama dibiarkan dan harus segera dikukus. Jika tidak, adonan akan mengeras dan tidak dapat dibentuk lagi. Setelah adonan sudah dicetak dalam dua lapisan, adonan siap untuk dikukus. Proses pengukusan ini membutuhkan waktu antara 30 hingga 45 menit. Ketika adonan sudah mengeras, adonan siap untuk disajikan. Tapi yang perlu diingat, jika sedang membuat kue, hendaknya tidak terlalu sering mengecek kematangannya, karena dapat mempengaruhi cita rasa dan keberhasilan kue. Kue awuk-awuk dengan sari kelapa pun sudah siap untuk disantap. Warna-warni pada kue seakan mengisyaratkan rasa manis kue awuk-awuk. Sok, ayo dicicipin. Kudapan tradisional ini biasa disajikan di saat sore hari saat masih hangat, sambil menikmati senja. Tapi ternyata kue ini enak juga disantap pada saat hujan seperti sekarang. Enak ya, Teh ya. Rasa manis mendominasi kue ini. Dan tentu saja, kue ini tidak gampang lumer di mulut seperti biasanya, karena ada rasa kenyal dari sari kelapa di dalamnya. Sari kelapa justru membuat kudapan ini semakin asik ketika digigit. Sensasi kenyalnya membuatku tidak dapat berhenti melahapnya.